Kamis Misteri. Dengan saya Bagas Arwindra bakal nemenin di perjumpaan Kamis seperti biasanya. Dengan cerita-cerita supranatural dan mistis yang ada dari berbagai narasumber. Dan pada hari ini Kamis Misteri kedatangan narasumber yang luar biasa. Dia adalah seorang pelaku spiritual, pelaku supranatural yang tidak bisa diragukan lagi. Dia sering ngusilin gendruwo. Bisa tahu cerita lengkapnya masih di Kamis Misteri. Kami kedatangan narasumber Mas Arko. Apa kabar Mas Arko? Sehat, Mas. Luar biasa. Beliau ini adalah pelaku spiritual, Mas ya? Bisa dikata gitu, bisa dikata tidak. Gimana itu? Kok bisa dikata gitu? Bisa dikata tidak? Karena bagi kami sebetulnya hal seperti itu tidak perlu dipublikasikan. Tapi karena misalnya untuk edukasi ya seperti itu. Itu spiritual orang penting. Ya, Mas Arko ini kan apa ya? Bisa dibilang seseorang atau pelaku yang berkecimpung di dunia spiritual. Itu bisa dijelaskan, Mas? Lingkup keluarga atau lingkup lingkungan yang untuk Mas Arko berkecimpung di sini atau apa? Tentu saja di titik saya yang sekarang ini pasti karena saya dibesarkan oleh alam, jadinya pastinya sangat berpengaruh yang namanya keluarga, teman sejawat itu sangat berpengaruh dan mempengaruhi saya sendiri. Jadi seseorang itu akan menjadi sesuatu seperti apa yang sedang dialami oleh kita, terutama di komunitas yang mana dia. Ini kan bisa disebut seorang pelaku spiritual. Mungkin teman-teman yang awam seperti saya juga belum mengerti atau belum paham harfiah tentang spiritual dan supranatural itu sendiri. Jadi yang terkadang di sini semuanya sebetulnya mau tidak mau, sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita semua ketika kita memeluk suatu kepercayaan, sebetulnya kita akan belajar tentang sesuatu hal yang bernilai spiritual. Spiritual adalah power yang ada di dalam yang berhubungan tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Jadi Mas Bagas percaya tidak sebenarnya percaya. Berarti sebenarnya sudah salah satu Mas Bagas itu sama dengan saya. Kita sama-sama belajar tentang spirit. Apa itu surga, apa itu neraka, apa itu mati, apa itu nanti kehidupan setelah mati, atau kehidupan sebelum kita hidup. Nah itu konteks spiritual di situ. Tapi kalau supranatural, kita akan belajar kepada ketika kita masih hidup di sini, kita akan mengenal tentang alam-alam yang lain. Jadi kalau tadi Mas membicarakan fenomena sixth sense, itu sebagai orang awam, saya itu bertanya apa benar memang ada manusia yang dianugerahi Tuhan bisa melihat ini, bisa melihat yang bukan apa ya, secara bukan makhluk kasar ini. Fenomena sixth sense itu mungkin bisa jadi apa ya, pengingat atau jadi sebagai orang awam kita memandangnya apa benar? Oke, kalau yang namanya agama apapun, ketika kita sudah mengaku beragama, pasti kita setengah dituntut untuk percaya sesuatu hal yang gaib, karena Tuhan sendiri maha gaib. Jadi kalau kalian mengatakan, oh aku sudah percaya kalau hal yang gaib, berarti kalian sudah ingkar terhadap Tuhan sendiri. Logis Mas ya? Iya, secara logis ya. Tuhan kan tidak terikat dengan material apapun, khusus Tuhan, karena dia maha, dia tidak terikat dengan sesuatu hal apapun yang berhubungan dengan material. Terserah Tuhan lah mau dimana. Kalau dari
obrolan Mas Argo ini tadi, sampai saat ini Mas Argo itu menganggap mungkin anugerah dari Tuhan dengan kemampuan ini tadi, itu menganggapnya sebagai apa sebenarnya? Mas Argo sendiri dari kalau sekarang kan karena saya dituntun banyak teman, banyak saudara, kakak-kakak saya, keluarga saya, itu akhirnya agak bisa menggunakan tentang kalau ada seperti ini nanti bagaimana. Tiba-tiba sekarang itu kan manusia itu agak sedikit kacau ketika menjauh seperti mama berindu kusoko itu kan letaknya di alas di hutan, tapi ketika itu nanti diambil dari alam bebas terus nanti kita masukkan ke kota, biasanya penggunanya orang kota-kota, kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung. Wah, orang yang di kota dan di hutan itu secara tidak langsung, secara spiritnya yang ada di hutan kan akhirnya kebuasan kehidupan di hutan berpindah ke kota. Ya mahasiswa kan, akhirnya jangan bisa melihat orang yang hidup di kota ini buas atau tidak. Karena kita mengambil sebuah power atau spirit atau kekuatan yang seharusnya tidak berada di kota. Nah, ketika itu diambil ya kita seperti ini. Sebetulnya kita ini sekarang yang ada banyak orang di Indonesia. Makanya kalau itu saya gunakan ya ketika ada orang yang berencana menyalahgunakan kebijaksanaan Tuhan. Gimana ya? Ngomong masih bisa diajak komunikasi sama makhluk A itu tinggalnya di atau di keris atau di apa terserah, dan itu dengan menyuruh si makhluk itu menyakiti orang yang buka usaha. Itu salah satu hal yang biasanya saya pokoknya saya musuh dukun itu karena daripada membayar dukun jadi boleh modal usaha Logis kan? ya, bayar dukun orang murah kan? Daripada kenapa kita harus menyakiti orang lain. Ketika menyakiti ada orang yang buka usaha disebar di lemah kuburan lah, diganggu jiwanya lah, secara itu kan untuk apa? Toh nanti imbasnya sebetulnya harus seperti itu ke anak cucu kita, karena karma itu kalau iya jahat buruk ya, karena sebuah urip itu kan mewujudkan cakra manggilnya selalu berputar. Ketika kita melakukan sesuatu hal seperti ini masih untung biji alhamdulillah nek sing nglakoni awake dhewe. Tapi nek sing nglakoni anak cucu kita kan lho kasihan. Maksudnya nah, makanya saya kalau musuh dukun-dukun itu sering gitu. Saya parani rumahnya, jadi ada dukun sekti gitu, tak parani. Maksudnya itu orang mentah. Kasar-kasarnya ya saya baca aku sih pokoknya sih. Karena saya lebih percaya bahwa Tuhan itu mahal. Ketika saya di sini tidak, maksud saya tidak menantang ke pelaku-pelaku seperti itu. Saya tetap menghormati dia juga perjalanannya seperti itu. Tapi saya menceritakan masa lalu saya yang ketika saya berhadapan dengan beliau. Solo itu memang sesuatu tujuan manusia itu bukan Solo itu Solo. Ini di kalangan pelaku supranatural itu yang pertama dia itu dolan ning Ponorogo. Nek wis Ponorogo mung Kediri lagi ning Solo. Kakek matuk. Bahasa Arfian itu sebuah pemilik pengingat tinggal tidak harus sampai ke Ponorogo. Sampai ke Ponorogo langsung sudah baik. Karena Ponorogo historisnya baik. Ponorogo itu hanya Pono itu Rogo itu awal jasad. Kalau kita sudah mulai jasad kita, diri kita, maka kita akan masuk ke dalam diri kita.
kita sudah mengenal jasad kita, maka kita akan mengenal diri kita. Ketika kita sudah mengenal diri kita, maka ke diri kan, tentang diri, bukan ego, diri, bukan nafsu, tapi diri. Akhirnya kita akan bertemu dengan Solo itu saya dikasih tahu itu ada penelitian dari Leiden Belanda. Solo itu artinya apa? Solo itu artinya gedung kang suci. Maksudnya gedung itu adalah ruang bangkitnya Allah. Kan sama tuh, sudah tahu. Nah, kadang ada pepatah sufi itu banyak orang yang pergi ke kiai, banyak orang pergi ke pendeta, banyak orang pergi ke gedade, banyak orang pergi ke rumah-rumah ibadah, tapi dia lupa dirinya sendiri. Makanya di Jawa itu ada salah satu sumber mukti tanpa piranti. Di situ itu salah satu pedoman bagi orang yang melakukan itu mukti tanpa piranti. Orangnya dupa, orang popo, orangnya kembang, orang popo. Yang jadi masalah ketika ada orang belajar spiritual, dia menyatakan orang yang dupa, mbak itu tidak nesu. Orang yang kembang liman, kembang macan kerang, kembang apa, mbak itu nesu. Tidak ada seperti itu. Orang Jawa itu bahasanya yang sentong itu masih mukti tanpa piranti. Jadi piranti ini segera awal itu tidak. Ada Ponorogo, Kediri, Solo. Dan Solo itu pohon Solo itu bahasa lain ada pohonnya itu seperti pohon bodi yang buat tirakat Siddhartha Gautama. Salah satu pohon sama. Makanya ketika kita belajar spiritual, pengalaman misteri-misteri itu bonus, gitu. Bonus dan lucu-lucu gitu. Saya pernah dihapusi teman saya. Nah, joyak pocong itu mainnya zigzag gitu. Ya, aku juga pernah dengar pentas itu. Saya ada pentas seni, saya 2 sama 4. Aduh, roto akar ya. Aku tinggalin Mbak Lodor, Mbak Jepang. Di lapangan itu. Apa tuh? Kok suruh pergi tuh. Beli makan waktu enggak berani nunggu sendiri. Aku sendiri di situ mas. Gini ya mas. Tidak saya macamnya barbar. Saya kan ya sama Sterling Candy kan takut. Sterling Candy. Gitu. Betul. Sampai sugus. Ya betul kawan-kawan. Nah, kan saya lari di lapangan tuh gini mas. Zigzag. Kok mau lurus nggak itu? Nah, ya saya melayu ke depan terus. Sebagai orang awam ya mas, yang pernah menemui langsung, sebenarnya pocong itu emang nyata kan kalau kita visualisasi dari film atau dari ya apa yang kita lihat itu loncat-loncat atau gimana? Nah, ini dia. Ini gimana mas? Emang setahu saya pocong nggak ada yang loncat. Nah, setahu saya apa? Juga nggak tahu. Kalau orang-orang mas, itu tadi sih masih lapangan tadi. Itu visualisasi pocongnya kayak gimana? Apa terbang atau gimana? Iya mas, jadi mau ngurus gini mas. Jadi karena gini ya. Ini nggak di film-film. Ya. Nah, itu enggak, ya gini aja. Terus itu ngejar gitu. Ngejar. Dan kalau ini mas, ya pemikiran ngomong ngawur, nek jenengan menentok bakal apa yang terjadi? Saya nggak tahu, saya nyatanya lari. Tapi saya pernah bertemu ketika seperti itu, saya diam, dia juga diam. Di SMA saya itu ada SMP saya itu ya horor, SMP 4. Ini emang sekolah jenengan sing horor-horor. Betok mas. Makanya saya dicetak Bolodum itu kan sekolah saya. Sekolah muka-muka. SD saya itu bekas orang penjara komunis di 15 April itu. Orang bunuh diri di sana depresi ya, berdiri apa ini. Halo teman-teman, balik kembali di Kamis Misteri. Dan pada segmen ini nanti kita akan membacakan pengalaman-pengalaman mistis dari teman-teman kita, dari netizen yang sudah mengirimkan pengalaman-pengalaman ceritanya di
email. Jadi kita akan bacakan dan narasumber kita Mas Arko akan menindaklanjuti atau akan mengomentar. Untuk pertanyaan pertama, Mas Arko, belum. Ini ada pertanyaan, ada cerita mistis dari teman-teman kita yang sudah ngirim di email. Yang pertama ini ada dari Pasadena. Ini, halo, saya adalah pribadi yang sangat parno dengan hal-hal mistis. Selalu takut di kegelapan dan tempat-tempat yang memiliki unsur horor. Bahkan hanya untuk mendengarkan cerita saya saja tidak bisa. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya belum pernah dijumpai dengan hal-hal mistis. Namun pernah satu waktu, saat waktu kecil saya dan teman-teman saya selesai les di dekat rumah dan jalan kaki lewat di sebuah jembatan, lalu saya melihat sosok tanpa kaki berjubah putih dengan muka hitam. Itu Mas Arko. Benar? Bagus. Puji Tuhan. Dia salah satu cewek atau cewek? Salah satu wanita yang agak tertutup. Kok bisa tertutup? Ya tak tahu, tanya aja orang ini. Teko nih, kamu orang tertutup nggak? Hanya mau cerita ke beberapa orang saja. Ini sok dalam kesendiriannya dia heboh sendiri. Mungkin seperti itu. Hanya kemungkinan saja. Terus yang kedua kalinya, puji Tuhan, saya mendoakan agar dia berjumpa dengan pengalaman spiritual yang ketika saat ini kan Desember, Merry Christmas, dan biasanya dulu itu saya waktu masih sering ke gereja, saya waktu kayak gini mesti safari ke beberapa Gua Maria. Asik di Gua Maria itu sendiri gak berani. Perjalanan salibnya sendiri, terutama di Ambarawa, luar biasa di sana. Seragam juga bagus, begitu bagus. Dan saya akan mendoakan semoga si Mbak Pasadena tidak berjumpa dengan roh-roh yang aneh-aneh, tapi dia akan menurutnya sendiri. Karena biasanya teman-teman itu yang dicari itu, kalau lembut itu perawan itu Mbak Pasadena. Kerjaan ini kuat, ini dekat banget. Salah satu fungsi orang percaya ya, iman ya. Bapak Pasadena tingkatkan iman das. Karena makhluk-makhluk halus tidak. Orangnya datang nggak? Ada, nanti pasti nonton. Ada. Karena makhluk-makhluk halus tidak berani mendekatkan Anda. Dekatkan diri Anda ke Yesus. Cerita selanjutnya Mas. Oke. Untuk selanjutnya ada ini dari Mbak Tri Mega Handayani. Wah, ini mesti betul. Ya, betul. Tri ini mesti anak nomor 2. Nah, salah teman, nama siji. Nah, teman saya itu namanya Septa Dwi Saputra, anak nomor jenenge Septa nomor 2. Kan maksudnya kan Dwi nih Mas, bukan Septa. Nah, ini jenenge kan ya Dwi Septa. Septa masih lahirnya April. September. Lalu cerita berikutnya Mas Arko. Oke. Dari Mbak Tri Mega Handayani. Pas iku aku lagi dhewe nang omah. Ini bahasa Jawa. Oke. Pas iku aku lagi dhewe nang omah, malam Selasa, nek gak Selasa bengi. Iki kok logat-logat pulau dadi. Mau desa Pluto ya? Ya aduh, undi sabludok. Nang omah malam Selasa, nek gak Selasa bengi, hawane panas banget. Iya deh. Ore. Jam-jam 12 kaya ana swara gludak. Mergo wedi aku ndekem nek kamar rawani metu.
jam 2 utawa 3-an aku kepeksa metu mergo pengen nek kamar mandi. Rasane kaya ana sing delok aku ingak-inguk kaya ana maksem lebat bayangan cah lanang gedhe ngono. Bariku mergo wedi aku mayu. Terus isuk jam 6 aku metu ke omah ana kembang-kembang karo kaya ana banyu. Iki kok jojo ibuke lagi nyirami kembang. Iya. Ini gimana Mas? Jadi ada salah satu pengalaman saya kecil waktu rumah saya itu digarap halus sama orang. Digarap halus itu gimana? Dikirim santet. Ketika dikirim santet itu rumah itu ada kayak embun. Sebetulnya bukan embun. Jadi salah satu teknik melihat ada salah kiriman atau enggak di warung atau di apa itu secara logis gitu. Dipegang embunnya. Nah, embun itu kan jam sekian hilang. Kalau masih ada bekasnya itu dipegang, dirasain. Kalau enggak dilihat garam atau enggak. Kalau garam, nah itu bisa disinarin ada gini, ada bungkusan gitu di rumah saya, depan rumah saya SMP. Saya pegang ini, terus jawabnya bapak saya mana yang boleh, ngapain gue sopo balik jauh. Tiba-tiba, ya itu saya pertama kali lihat, terus saya tertarik belajar santet, saya ini gitu, kok aneh gitu, kok bisa ngesret gitu, kok semua ya. Itu berarti dipegang secara kasar gini hilang? Hilang kan? Aneh kan? Aneh. Mbak Mega tadi. Nah kemungkinan Mbak Mega itu keluarganya ada yang buka usaha tuh, satu tuh. Oh kebetulan Mas, orangnya ada di sini Mas. Oh boleh sih. Mbak Mega, ini ada pertanyaan dari Mas Arko, apa dari pihak keluarga ada yang membuka usaha? Ada. Ada. Usaha apa Mbak Mega? Kayak warung makan. Makanannya Iya. sering aneh kan? Aneh. Nah biasa Mbak ngeluarin. Jadi memang kalau seperti itu bisa disinyalir seperti itu. Menurut saya di keluarga punya usaha apa enggak? Kok dia? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Boleh. Coba nanti tanyakan ke ortu ya. Mungkin terus ibadah dikanduli, terus pengalaman ojo duke sodako Mbak. Iya. Betul. Terus nek musuh wong koyo ngono rasa gagah itu ndak ada selalu diapresiasi. Nek warung sing buka lho. Asik. Bukan cabang malah. Alhamdulillah. Semakin ngono itu diganggu Mbak, aslinya ya, aslinya Mas. Ya. Nah, ketika ada orang yang mengganggu seperti itu, deng gitu. Ketika ada yang mengganggu, nanti orang ini sing rezeki ini, kalau ini nanti banggil, bahasa Jawa banggil balik itu rezeki ini saya bantu masing, karena rezekinya tertunda. Jadi mau satu hal, rezeki itu tidak bisa rasa mungkin salah. Tidak bisa ditukar. Tak bisa ditukar. Rezekiku satu hari ini 150.000 ya 150.000. Hari ini aku 500.000 ya 500.000. Itu tidak bisa ditukar. Ya, tapi ya hal seperti itu kan tidak lama tuh Pak. Nggak ada, kita yang kerja baik-baik aja ya kurang jadi daging gitu. Nah, berarti kan gitu. Apalagi yang kerja seperti itu. Nyatanya dukun-dukun ya ada suki. Makanya saya nggak mau dan dukun dan ya nggak mau. Coba itu mungkin. Iya loh. Gak nih. Ya baik, ada pertanyaan apa? Ada cerita lagi Mas. Ini dari Ayunita Arab. Ini Mas, pengalaman pribadiku tentang horor. Waktu kecil aku pernah jalan di teras rumah nenek malam-malam sendirian habis isya. Lalu aku melihat orang berwujud hijau pakai celana kolor dan lari ke pohon jambu, lalu terbang di atas pohon jambu. Dan yang kedua, aku pernah bermain di pantai, main sepeda bersama temanku, dan dia berputar di bawah pohon. Lalu aku melihat putih-putih besar berambut panjang yang ada di atas pohon. Ini berarti Mbak Rara ini ada dua Dua fenomena. ya, pertama
mengerti melihat orang berwujud hijau pakai celana kolor lari ke pohon jambu dan datang. Alhamdulillah bagus kalau bisa lihat ya nggak apa-apa, itu buat pengalaman. Kalau zaman Pak itu saya tahu kakeknya saya tahu. Terus karena kakek biasanya gini, saya nggak menyinggung satu orang dua orang, saya menyinggung semua. DNA kita bangsa Nusantara itu adalah DNA para laku, para orang yang suka laku. Akhirnya secara turun temurun kita mewarisi gen itu. Salah satu kita memang tidak pernah belajar, tapi leluhur kita terkadang ada yang puasa, ada yang ini, akhirnya dia mewarisi itu dengan sendiri. Tinggal kita mau mengolah iya atau tidak saja. Mbak Rara itu bisa loh mau belajar. Kekuatan yang paling kuat adalah kekuatan roh jiwa. Akan ono jiwamu. Terbukti ketika kita puasa, sebagai yang Muslim, mungkin itu 30 hari 1 bulan. Terus bagi yang pojok-pojok Kristen itu 40 hari. Terus ada beberapa itu pasti kan kita kan aneh, kita sendiri tidak makan seharian, tapi kita punya niat berbagi. Ya sih, sadar nggak? Iya. Ya kan? Berbagi, boneng sahur, boneng buka. Sing ora tau maca Quran, dadi sregep maca Quran, sholat ora pedhot karena kok jiwa kita keluar. Roh kita termakan oleh puasa. Maka sih tenaga ini, jasad ini bekerja dengan baik. Tidak ada sejarahnya orang puasa kok mati, itu enggak ada. Paling isi bahasa nek wong pengen mukti kudu wani mati, nek wong pengen mulya kudu wani rekoso. Nang ora eneng sejarah wong tirakat mati kelaparan. Luar biasa, Mas. Ada nggak pesan bagi kami kaum muda sekarang, apa pesan dari Mas Anton sendiri? Kita sama-sama pemuda, Mas. Jadi bangsa kita ini butuh kita, betul-betul butuh kita. Saya generasi Y tahun 2000-an ke bawah, generasi Z, generasi X, generasi 98. Untuk kembali lagi ke A, abjad awal, kita tidak boleh gagal. Pandemi 2 tahun itu sangat luar biasa. Orang sama kakak tingkatnya nggak punya adab, nggak punya unggah-ungguh. Saya itu terkadang sampai emosi karena salah satu yang menunggu lambe. Tak parane Mas, maksudmu piye? Hal seperti itu, makanya kita harus mempersiapkan diri betul. Yang utama adalah ketahanan pangan. Tanah kita sudah rusak, Mas. Teman-teman spiritual, teman-teman supranatural itu bergerak di situ. Bagaimana mengembalikan sistematika pertanian dan tanah, unsur hara tanah karena sudah rusak. Kemungkinan tahun 2045 kita sudah tidak bisa makan padi nggak seperti itu. Maka dari itu, sing duwe sawah digarap sawah, sing duwe lemah digarap lemah. Ojo isin dadi petani. Ora apa-apa jujuran apa sak arepmu. Sinau tani ora angel. Dari situ kita kan ketahanan pangan dulu. Kecerdasan spiritual yang utama, ojo gampang diapusi. Nek ora melu aku, kowe ku mlebu ono.
nek melu aku kowe mlebu ini aja percaya harus ngono kuwi jangan mudah percaya karena ada salah satu pepatah ada dua hal yang perlu kamu percayai dalam hidup orang yang mencintai kamu dengan ketulusan dan orang yang berbicara. Terima kasih Mas Arko, luar biasa perbincangan kita dengan narasumber kita kali ini, Mas Arko, seorang pelaku spiritual. Semoga informasi-informasi yang kita dapatkan menjadi edukasi bagi kita sebagai kaum-kaum muda, dan apapun yang menjadi perbincangan kita semoga jadi manfaat. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Kita kembali ke Kamis Misteri selanjutnya. Saya Bagas Arwindra, pamit undur diri. Matur nuwun.